Hai teman-teman, nama saya Noviana, saya dari jurusan hukum dan berasal dari Universitas Bangka Belitung. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana konsep penegakan hukum melalui perspektif hukum progresif. Sebelum kita melanjutkan ke bagaimana penegakan hukum melalui perspektif hukum progresif, mari kita ketahui dulu apa arti penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum itu sendiri merupakan rangkaian proses yang dimana nilai dan kaidah tersebut dapat memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri dan bagaimana tujuan dari hukum itu bisa tercapai. Pada intinya, penegakan hukum adalah bagaimana proses dan apakah peran dari penegak hukum itu sendiri dan bagaimana prosedur dalam penegakan hukum dan sekaligus bagaimana penyelesaian sengketa dan bagaimana memenuhi dan bagaimana melaksanakan pelanggaran hukum yang harus dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Kita akan masuk ke efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Dan apa yang menjadi faktor dari efektivitas penegakan hukum? Menurut Sujono Sukanto, ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. 1. Faktor hukum itu sendiri. Kedua, faktor para penegak hukumnya. Ketiga, faktor dari sarana dan prasarana dalam menunjang penegakan hukum. Keempat, kesadaran masyarakat akan patuh hukum. Lalu kelima, yang terakhir adalah faktor bagaimana budaya hukum itu sendiri. Baiklah, kita akan masuk dalam tahapan penegakan hukum. Dalam penegakan hukum ada 3 tahap. 1. Tahap formulasi, 2. Tahap aplikasi, dan 3 adalah tahap eksekusi. Mari kita akan masuk ke dalam tahap formulasi. Tahap formulasi adalah tahap di mana penegakan hukum dibuatkan dalam undang-undang dan dibuat oleh badan pembuat undang-undang. Biasanya disebut dengan tahap legislatif. Tahap kedua adalah tahap aplikasi, di mana tahap ini disebut dengan tahap yudikatif, di mana penegakan hukum dari undang-undang akan diterapkan dalam institusi-institusi penegakan hukum melalui dari kepolisian sampai ke tahap pengadilan. Lalu terakhir adalah tahap eksekusi. Eksekusi sini adalah tahap kebijaksanaan dan langkah-langkah dalam melaksanakan suatu eksekusi dan administratif, di mana para penegak hukum akan memberikan langkah-langkah dari pelaksanakan dan hasil dari proses penegakan hukum itu sendiri. Ke hukum progresif. Apa itu hukum progresif? Hukum progresif adalah hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Jadi, hukum progresif adalah hukum yang lahir bukan secara kebetulan, bukan lahir tanpa sebab, dan bukan lahir dari jatuh dari langit. Tapi, hukum progresif adalah hukum yang berasal dari nilai-nilai kemanusiaan dan moral manusia itu sendiri. Jadi, tercipta untuk manusia dan hasil dari hukum itu adalah merupakan hasil dari manusia itu juga. Dari mana? Hukum dari manusia ini untuk mengatur manusia itu juga. Pastinya dari hukum untuk manusia, bukan untuk sebaliknya. Lanjutkan, yaitu karakteristik hukum progresif. Dari karakteristiknya kita bisa menjelaskan ya secara singkatnya, yaitu asumsi dasar dari hukum progresif ialah bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Lalu tujuan dari hukum progresif ialah untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Spirit dan roh dari hukum progresif tercipta dari keadilan substansi yang berasal cara pikir, ide, teori, dan asal yang berkenaan dengan manusia. Lalu karakteristik dari pembuatan hukum progresif yaitu melalui dengan pendekatan sociological jurisprudensi atau kita sebut dengan pendekatan sosiologi. Kedua adalah pendekatan natural law atau pendekatan hukum alam. Ketiga adalah pendekatan dilakukan dengan cara critical legal studies atau pendekatan hukum kritis. Jadi, hukum progresif adalah hukum yang memang lahir untuk manusia dan bukan sebaliknya. Konsep hukum progresif. Dalam konsep hukum progresif, saya akan jabarkan menjadi 4. 1. Hukum sebagai institusi yang dinamis. Hukum progresif menginginkan bahwa hukum yang dimana menjadi institusi yang terus-menerus berkembang, yang dimana pula hukum itu menjadi
hukum yang sempurna dan hukum yang lebih baik untuk melaksanakan penegakan hukum selanjutnya. Lalu kedua, yaitu hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan, di mana hukum progresif ini menginginkan bahwa hukum progresif meletakkan hukum untuk menciptakan kehidupan yang manusia yang adil, sejahtera, dan bahagia. Di mana hukum progresif menginginkan hukum hanya sebagai alat untuk menunjang adil, sejahtera, dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Lalu ketiga, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Intinya, dalam aspek ini, hukum itu menginginkan manusia bertanggung jawab pada diri sendiri dan bertanggung jawab pada sosialnya untuk memberikan keadilan substansif kepada siapapun, yang mana keadilan seperti ini akan menjadi pola perilaku dan pedoman manusia terus-menerus untuk menciptakan keadilan hukum itu sendiri. Lalu keempat, yaitu hukum sebagai ajaran pembebasan. Hukum progresif ini menciptakan bahwa hukum ini tidak terikat pada kekuasaan dan bentuk hukum yang lebih positifis legalistik, di mana hukum ini menginginkan bahwa hukum progresif itu menginginkan bahwa hukum itu bebas, artinya dalam arti punya inovatif dan kreatif untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih baik. Kita sudah sampai di akhir dari penjelasan yang saya awali, dan ini menjadi akhir dari penjelasan saya bahas. Jadi kesimpulan saya ambil dari penegakan hukum melalui perspektif hukum progresif ini ialah bahwa hukum progresif merupakan hukum untuk manusia, dan para penegak hukum itu harus melakukan penegakan dengan cara melakukan inovasi dan kreativitas, dan juga mengikuti perilaku manusia. Pada intinya, para penegak hukum harus pandai dan pintar mengambil resiko dan punya keberanian untuk melakukan penegakan yang lebih baik dan cara prosedur yang lebih baik. Tidak hanya itu saja, hukum harus meletakkan hukum dan peraturannya pada pengembangan dinamika masyarakat era ini dan juga era selanjutnya. Secara intinya, hukum progresif tidak menginginkan penegakan hukum dan aturannya berlandaskan pada hukum konvensional kaku dan legal positivis. Pada intinya juga, hukum progresif menginginkan bahwa hukum progresif dan penegakan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat dan punya cara-cara yang lebih baik daripada hukum konvensional. Baik, sekian saja yang saya dapat jelaskan. Jangan lupa like, subscribe, share. Terima kasih kawan-kawan.